Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus sab'una. Subatus sab'una. Tegese cabang iman kang kaping 70. Iku sabar ing atase nglakoni taat ing Allah sehingga sempurna taate. Lan sabar ing atase nampani balak sangka Allah kelawan sekira-kira aja sengit ing balak. Lan sabar ing atase oleh ngeduwi maksiat kelawan sekira-kira aja kasih tumiba ing dalem nglakoni maksiat. Lan sabar malih ing atase alane manungsa kelawan sekira-kira aja males kelawan ala lan malesa kelawan apik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita sudah sampai cabang iman yang ke-70 di bawah bimbingan Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga keimanan kita semakin sempurna, amin Allahumma amin. Cabang iman yang ke-70 yaitu sabar. Yang pertama itu kita sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ketaatan kita kepada Allah, sehingga ketaatan itu menjadi sempurna. Satu contoh, seseorang yang sudah terbiasa bangun jam 3 malam, lalu dia sholat tahajud 2 rakaat, lalu sholat tobat 2 rakaat, lalu sholat hajat 2 rakaat, ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Setelah itu dia membaca wirid istighfar 100 kali, lalu membaca sholawat 100 kali, lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, lalu berangkat ke masjid untuk persiapan sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu sampai akhir berdoa bersama imam. Dia lakukan selama 10 tahun menjadi kebiasaan, sehingga dia seandainya oleh Allah ditambah umurnya 100 tahun pun dia tetap setiap jam 3 itu bangun dan amalannya itu sampai ditutup subuh. Itu ketaatan yang sempurna. Dan ini akan kita peroleh kalau kita punya yang namanya sabar tadi. Nah, orang yang sudah ketaatannya sempurna dalam arti tidak akan berubah kecuali ada udzur syar'i, sakit misalnya. Maka ketika orang yang sudah terbiasa bangun malam jam 3 sholat subuh berjamaah,
sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah terbiasa tadi, yang sudah terlaksana 10 tahun katakanlah. Maka kalaupun toh dia tidak ke masjid karena sakit, pahalanya itu tetap sama. Maka kita berusaha ketika kita normal sehat ini, kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga ketika nanti kita ada udzur syar'i, kan kita faktor usia, sehingga kadang-kadang oleh Allah diuji dengan sakit dan sebagainya, maka kita tidak perlu sedih. Wah, pahala saya berkurang, tidak bisa jamaah subuh, pahala saya berkurang, tidak bisa ikut taklim, tidak usah. Karena kalaupun toh kita di rumah karena sakit tidak bisa jamaah subuh, pahalanya tetap sama. Tapi syaratnya tadi sudah merupakan kebiasaan dan berlaku sudah paling tidak bertahun-tahun. Ini. Lalu yang kedua yaitu musibah. Ketika orang itu ditimpa musibah, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita, entah itu mobil hilang, entah itu ketipu, entah itu sakit, itu semua tidak disenangi oleh nafsu kita. Maka kita harus sabar menghadapi ini sampai kita itu rela, tidak ada rasa tidak senang atau rasa benci atas musibah-musibah yang ada. Nah, ini sabar. Maka nanti kita bagaimana bisa mengupayakan diri kita itu ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, kita itu langsung bisa menerima, oh ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses. Jadi nanti kita yang namanya sabar itu merupakan proses dari sesuatu yang untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau kita ibaratkan itu seseorang yang di daratan mau ke puncak gunung, maka untuk mencapai ke puncak gunung itu melalui proses yang cukup panjang dan mengalami persoalan-persoalan yang di perjalanan ke puncak gunung itu. Nah, antara daratan sampai ke puncak inilah yang namanya sabar itu tuh. Di situ kesabaran itu, jadi batasan kesabaran adalah proses peperangan antara nafsu kita dengan pikiran kita. Tuh, nanti coba kita urai nanti. Lalu yang ketiga yaitu menjauhi maksiat. Maka kita harus sabar di dalam menghadapi maksiat-maksiat yang ada, sehingga merupakan satu kebiasaan. Katakanlah dalam hati kita tidak ada dorongan sama sekali untuk melakukan misalkan mencuri, melakukan menipu, melakukan perjudian. Ini harus kita upayakan dari proses keyakinan yang ada dalam diri kita, sehingga membentuk satu karakter, satu sikap di mana ketika ada kemaksiatan kita tidak ada dorongan sama sekali. Ini proses kesabaran berkaitan dengan maksiat. Yang keempat yaitu, nah ini juga agak sulit ini, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Kita harus dalam diri kita itu tidak ada dorongan sama sekali untuk membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Misalkan kita dihina, dalam diri kita tekan, jangan sampai kita ikut menghina. Kalau kita ditipu, maka dalam diri kita tidak ada upaya untuk membalas. Membalas dalam arti ya tidak langsung kita menipu, bisa juga kita mengumpat, bisa juga kita membenci dan sebagainya. Ini sabar. Lalu apa yang harus kita pahami tentang diri kita agar kita menjadi orang yang sabar?
Yang pertama itu hanya manusia aja yang oleh Allah diperintahkan untuk sabar. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu ada hewan, ada manusia, dan ada malaikat. Hewan itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Kenapa? Karena hewan itu hanya diberi hawa nafsu, sehingga kegiatannya selalu menuruti hawa nafsu. Tidak perlu sabar. Kalau dia seorang hewan jantan ketemu hewan betina langsung tubruk, tidak perlu sabar, tidak perlu ada akad nikah. Ini pemahaman kita. Jadi lalu yang kedua adalah malaikat. Malaikat itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Kenapa? Karena dia tidak punya hawa nafsu, tidak punya nafsu. Sehingga tidak ada perjuangan untuk melawan keinginan keburukan-keburukan. Jadi hewan diberi hawa nafsu tapi tidak diberi akal pikiran, sedangkan malaikat diberi akal pikiran tapi tidak diberi hawa nafsu. Nah, manusia itu diberi hawa nafsu dan juga diberi akal pikiran. Nah, antara hawa nafsu dan akal pikiran itu berseberangan. Hawa nafsu inginnya jam 3 malam itu tidur, tapi akal pikiran menghendaki bangun. Kenapa? Karena akal pikiran berpikir tentang akibat. Kalau saya bangun, saya sholat, nanti saya ke masjid, akibat yang saya lakukan adalah besok di akhirat akan mendapat kebahagiaan. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, agar akal pikiran selalu berpikir tentang akibat kebaikan di besok kehidupan di akhirat, maka kuncinya adalah yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai teladan kita dan tidak bohong. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Ini harus kita yakini. Ini kuncinya agar kita nanti bisa mencapai kesempurnaan keimanan kita itu, kita punya keyakinan bahwa kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah minta agar dihidupkan di dunia ini, tidak pernah. Tapi Allah menghidupkan kita. Lalu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memberikan kabar pada kita bahwa kehidupan itu ada dua tempat. Yang pertama kehidupan di dunia, yang kedua kehidupan di akhirat. Ini sebagai bekal kita agar kita menjadi kesempurnaan di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah akal pikiran kita ini harus kita arahkan untuk berpikir tentang akibat apa yang kita lakukan di dunia ini. Lalu di dalam Al-Quran kan sering afala tatafakkaru, berpikir tentang akibat. Dari proses kejadian manusia, pertama manusia lahir itu oleh Allah hanya diberi nafsu, belum diberi akal. Maka ketika manusia sebelum akil balik, tidak ada tuntutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan sebelum akil balik. Kenapa? Karena akal pikiran belum diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tidak puasa tidak apa-apa, anak mencuri juga tidak apa-apa, karena akalnya belum ada, belum sempurna. Lalu setelah mencapai akil balik, katakanlah kalau laki-laki ya usia 15, itu teori fikih
Terus perempuan sudah menstruasi itu sudah dianggap akal pikirannya sudah sempurna secara usia. Setelah manusia itu dewasa, akil balik, maka Allah sudah membebani taklif namanya syariat. Nah, ini syariat berlaku pada manusia ketika sudah ada akalnya. Hewan tidak ada akal tidak kena syariat. Manusia yang gila juga tidak kena syariat. Orang gila tidak sholat tidak apa-apa, tidak dosa. Orang gila mencuri juga tidak apa-apa, tidak berdosa karena akalnya tidak ada. Nih, kita tarik agar kita bisa menjadi orang yang sempurna, itu prosesnya seperti itu pemahamannya. Lalu setelah kita paham bahwa kita itu menjadi manusia di mana oleh Allah diberi hawa nafsu dan akal pikiran, maka manusia itu akan dibagi dua kelompok. Manusia yang hanya menggunakan hawa nafsunya, dia akan ditempatkan di neraka besok, tidak menggunakan akal. Nah, manusia yang menggunakan akal pikirannya, maka dia akan ditempatkan di surga. Nah, upaya agar kita itu menggunakan akal pikiran menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala itu melalui perjuangan yang panjang antara hawa nafsu dan akal pikiran, selalu tarik ulur. Katakanlah seseorang yang jam 3 mau bangun, hawa nafsu menghendaki tidak usah bangun, dingin bangun. Nah, tapi akal pikiran bangun terus itu. Nah, disinilah yang namanya sabar itu, perjuangan ada di sini antara keinginan nafsu kita dan keinginan akal pikiran kita. Selalu. Maka ketika yang menang itu nafsu kita termasuk orang yang tercela. Tapi ketika akal pikiran kita yang menang, maka kita orang yang terpuji. Nah, lalu setan ada di mana? Kan kadang-kadang orang itu langsung digoda oleh setan. Setan dan malaikat itu diberikan Allah kepada manusia. Tiap manusia itu ada malaikatnya dan ada setannya. Kekuatannya sama. Kekuatan malaikat dan kekuatan setan itu sama. Setan menghendaki agar menuruti hawa nafsu, malaikat menghendaki agar menuruti akal pikiran. Tapi kekuatan malaikat dan setan itu sama. Kalau misalkan kita ibaratkan orang tarik tambang, maka sama kuatnya. Ini setan dan malaikat. Nah, setan itu akan menjadi kuat ketika hawa nafsu itu menguasai kita. Dan malaikat itu akan kuat ketika akal pikiran itu menguasai kita. Jadi katakanlah tarik tambang antara akal dan hawa nafsu itu tinggal menang yang mana. Kalau menang hawa nafsu, setan ikut mendorong ke sana. Tapi kalau menang akal pikiran, maka malaikat ikut mendorong. Nah, maka tugas kita itu bagaimana memberikan kekuatan agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama, keyakinan kita harus kita selalu kita bangun bahwa kehidupan itu ada kehidupan di akhirat yang sebenarnya. Yang kedua, akal pikiran selalu kita berpikir tentang akibat apa yang kita perbuat di dunia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini insya Allah kita silaturahmi ke Pak almarhum Pak Ridwan. Rumahnya sebelah kanannya
dengan stroke, tidak bisa apa-apa. Jadi kalau ada waktu, monggo habis taklim ini kita bareng-bareng bersama mendoakan semoga Allah berikan kekuatan, sabaran pada Ibu Ridwan karena beliau sekarang dalam kondisi stroke. Jadi matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.